COVID-19. Virus yang menyebar sejak awal 2020 ini merupakan virus yang berbahaya bagi masyarakat. Kondisi tubuh yang tidak fit akan lebih mudah terserang virus ini. Sehingga penting bagi masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah upaya seseorang agar selalu menjaga kesehatannya. Dengan upaya dia menjaga kesehatannya itu makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, banyak minum air putih, makan yang teratur, sama tidur at least 8 jam sehari. Kalau memang sudah waktunya makan ya kita makan, tapi berhenti sebelum kenyang, jangan terlalu berlebih. Olahraga, terus makan makanan sehat biar beraktivitas dengan baik gitu. Dan juga aktivitas yang seimbang antara kegiatan yang bekerja ataupun yang bersifat hiburan. Selalu was-was jika ingin keluar rumah, jika berada di luar rumah, dan khawatir yang berlebih. Ada kayak lebih males, sering main game dan makan lebih banyak. Tidur ya begadang dulu sampai jam 2 baru tidur. Nggak bisa tidur kalau nggak di atas jam 12 malam. Ya pastinya minus nambah. Sama berat badan naik. Gue juga jadi nggak bisa tidur cepat gara-gara udah kebiasaan begadang. Jadi lebih mudah lelah, lebih cepat capek. Harapannya kesehatan masyarakat itu menjadi lebih baik, standarnya diperbaiki, dan warga Indonesia juga lebih aware sama kesehatan diri sendiri dan lingkungannya. Semoga masyarakat Indonesia khususnya lebih mengetahui apa artinya sehat, dan dengan bantuan pemerintah juga selalu memberikan edukasi untuk masyarakat kita. Pesannya agar kita selalu menjaga kesehatan sehingga kita terhindar dari segala macam penyakit. Jaga imunnya, olahraga lebih giat lagi, jaga diet, balance diet, terus lebih sering minum vitamin aja. Harapan saya adalah semoga COVID-19 ini segera berakhir dan dapat melakukan kegiatan normal kembali. Juga selama masih menghadapi pandemi COVID ini, semua orang bisa menjaga kesehatannya gitu. Semoga nggak terkena COVID-19 ya gitu. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi mengenai pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosida dari lulusan S1 Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta. Berbicara tentang kesehatan dan pola hidup sehat, kita harus memahami pengertian dasar kedua hal tersebut. Pertama adalah terkait dengan kesehatan. Kesehatan merupakan suatu keadaan kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang lengkap, bukan hanya tidak memiliki penyakit ataupun kelemahan. Keadaan kesehatan fisik merupakan suatu kondisi di mana kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal karena kita memiliki tubuh yang bugar. Kemudian kesehatan mental merupakan suatu kondisi di mana kita mampu mengelola pikiran, emosional, dan spiritual kita dengan baik. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial merupakan keadaan di mana kita mampu untuk menjalin suatu hubungan sosial di lingkungan masyarakat kita sehingga kita merasa aman, damai, dan merasa dicintai. Kemudian untuk pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah bagaimana caranya untuk kita membuat badan kita itu sehat, baik secara fisik, mental, ataupun kesejahteraan sosial, sehingga kita dapat mendapatkan kesehatan yang sempurna. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat telah mengerti apa itu pola hidup sehat. Akan tetapi permasalahannya di sini, apakah pemahaman masyarakat telah menerapkan juga apa itu pola hidup sehat? Karena jika tidak dilakukan, tentunya hal ini akan bertolak belakang antara pengetahuan dan juga pelaksanaan. Gambaran kesehatan masyarakat di Indonesia dapat kita ketahui melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mengukur terkait dengan ketercapaian pembangunan manusia di Indonesia dengan 3 dimensi dasar. Yang pertama adalah ukuran kualitas hidup, yaitu umur panjang dan juga sehat. Kemudian yang kedua pendidikan, dan yang
ketiga adalah standar hidup yang layak. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia pada tahun 2018, indeks pembangunan manusia di Indonesia telah mengalami peningkatan yang sangat baik. Hal ini diketahui pada tahun 2010, IPM di Indonesia hanya mencapai 66,53 poin. Namun pada tahun 2018 telah meningkat menjadi 71,39 poin. Bahkan poin ini jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 70,1 poin. Gambaran seperti ini tentunya menjadi hal yang sangat baik bagi kesehatan di Indonesia dan pembangunan manusia juga. Akan tetapi, jika kita melihat dari 3 dimensi dasar tersebut, ternyata indeks kesehatan menyumbang poin yang paling sedikit di antara 2 indeks lainnya, yaitu standar hidup yang layak dan juga pendidikan. Artinya, kita harus masih terus berusaha supaya indeks pembangunan kesehatan juga menyumbang poin yang lebih tinggi bagi pembangunan manusia. Beralih kepada situasi pandemi saat ini, kita telah ketahui bahwa kondisi pandemi telah memiliki ancaman dari berbagai sektor, terutama sektor kesehatan. Salah satunya adalah perubahan pola hidup di masyarakat. Masyarakat pun telah mengalami dan merasakan hal ini. Banyak perubahan dari mereka, seperti mereka merasa kekhawatiran atau ketakutan yang berlebih, kemudian mereka melakukan perubahan pola hidup mereka, seperti makannya menjadi tidak teratur, atau porsi makannya ada yang malah berlebih atau malah berkurang, kemudian mereka akan sering begadang, atau mungkin yang tadi kurangnya aktivitas fisik dan hal lainnya. Apabila kita terus melakukan hal-hal tersebut, tentunya ini akan berdampak buruk bagi kesehatan kita, baik di masa saat ini ataupun di masa yang akan datang. Dan kita tidak boleh terus berlarut pada situasi seperti ini, karena kita tidak pernah tahu kapan kondisi pandemi akan benar-benar berakhir. Yang harus kita lakukan adalah saat ini mulai kita bangkit dan juga kita mengambil kelakuan yang bijaksana terkait memahami kondisi ini. Kita harus ambil sisi positifnya, seperti kita harus mulai menjaga pola makan kita sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Bahkan sebenarnya pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita untuk lebih peduli dan peka terhadap kesehatan yang kita miliki. Karena pandemi COVID mengajarkan kita untuk yang pertama, lebih membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan tubuh. Kemudian kita diajarkan untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang dan lain sebagainya. Apabila kita menyikapi hal ini secara positif, tentunya peningkatan kualitas kesehatan akan berdampak secara positif dan masyarakat nantinya akan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Namun apabila keterbalikannya kita menanggapi pandemi COVID ini secara negatif, maka yang terjadi adalah kita akan merasakan stres, dan stres ini akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya pola hidup sehat yang benar? Kita dapat melakukannya melalui 7 langkah gerakan masyarakat hidup sehat yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik ini penting dilakukan setiap harinya minimal 30 menit dalam satu hari. Aktivitas yang dilakukan dapat berupa mencuci, menggosok, kemudian menyapu, atau melakukan olahraga-olahraga ringan seperti squat jump, sit up, push up, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah hal ini bisa dilakukan secara sederhana di rumah selama 30 menit. Kemudian yang kedua adalah memakan buah dan sayur. Makan buah dan sayur ini sangat penting untuk melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral. Kemudian yang ketiga adalah tidak merokok. Kita ketahui bersama bahwa merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Tidak hanya untuk kesehatan diri kita, tapi juga lingkungan sekitar kita yang merasakan dampak dari rokok itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Karena konsumsi minuman beralkohol memiliki dampak yang hampir setara buruknya dengan konsumsi rokok. Kemudian yang kelima, cek kesehatan secara berkala minimal 6 bulan sekali. Hal ini penting dilakukan untuk mendeteksi dini apakah kita beresiko terkena penyakit tertentu, seperti cek kesehatan gula darah, tekanan darah, mengecek berat badan atau tinggi badan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah menjaga kebersihan lingkungan, dan yang
terakhir, menggunakan jamban sehat. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita, sehingga kita akan mendapatkan derajat kesehatan yang sempurna. Kemudian kita dapat menjaga lingkungan kebersihan kita. Kemudian yang terakhir adalah tentunya kita dapat menghemat biaya pengobatan. Harapan saya di Hari Kesehatan Nasional ini, saya harap masyarakat benar-benar mampu untuk mengimplementasikan setiap program yang telah dibuatkan oleh pemerintah. Karena masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam mengimplementasikan program yang mampu meningkatkan kualitas kesehatan dari masyarakat Indonesia. Kemudian saya juga berharap bahwa masyarakat mampu untuk mencerna berita-berita yang telah beredar terkait dengan kesehatan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Mungkin dalam lingkungan kecil pun saya sangat berharap seperti halnya dalam satu keluarga mampu untuk saling mendukung, saling menjaga, dan juga saling memberikan informasi-informasi terkait kesehatan di lingkungan keluarganya, sehingga yang kita dapatkan adalah rasa kekeluargaan dan rasa saling melindungi satu sama lain. Terakhir dari saya, tetap jaga kesehatan dan mari lakukan pola hidup sehat yang benar. Gimana sih caranya menjaga pola hidup sehat? Yuk kita simak video dari Kak Hanif. Kami dari Departemen Sosial Masyarakat Selamat Hari Kesehatan Nasional.